model begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang saya ada di depan kantor kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Kali ini kita melakukan sebuah turing yang agak absurd. Ini nanti endpointnya adalah akan mengunjungi benteng Vandenbosch Workforce yang ada di tepi kota Ngawi. Tapi sebelum ke sana, ini kita punya misi, yaitu misinya adalah kita ingin mengambil jalur yang dalam, bukan jalur utama, yaitu jalur antar kabupaten, jalan provinsi di Jawa Timur, tetapi kita mengambil jalur dari pedalaman, dan misi tambahnya adalah kita mau mencari tahu, mengeksplor jembatan-jembatan yang menyeberangi Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Ngawi. Kita memulai dari sebelah barat. Nah, kita menemukan jalan ini unik sekali. Di Ngawi itu ada, atau mungkin di Jawa Timur semuanya ya, ada jalan-jalan yang paving begini. Jalan ini memang unik, medannya ini mulai dari yang jalan seperti tadi, aspal di tengah hutan jadi, dan ini bahkan ada jalan yang agak rusak seperti ini di pinggir kebun jagung dan juga di hutan jati. Sungguh ini touring yang agak absurd, dan nggak tahu ini yang punya itu kenapa. Kita cuma memfasilitasi saja. Ayolah, kalau mau jalan, jadi penunjuk jalan, oke aja, kita gas. Ini sebenarnya videonya lumayan panjang ya, sampai sini mungkin sudah hampir setengah jam, jadi kita potong-potong saja. Jangan lupa ya untuk subscribe ke channel Adventure. Nah, kita memasuki ini, kita mendapat jembatan pertama yang untuk menyeberangi setelah dari Kecamatan Karanganyar. Ini adalah jembatan Sungai Bengawan Solo di Widodaren, Ngawi. Nah, jembatannya unik juga ini, nggak lebar banget tapi pembatasnya ini, desain-desainnya, dan untungnya nanti ada beberapa lain itu memang beda-beda semua jembatan yang dapat kita lalui. Untuk mencari tahu jembatan selanjutnya posisinya ada di mana, pastinya adalah setelah ini nanti kita ke sana ketemu jalan yang memungkinkan untuk bergeser adalah ke kiri, dan kita nggak tahu nanti ujungnya sana itu jalan apa, jalan yang kecil atau mungkin nggak tahu. Nah, ini hutan kan ya, ditutup seperti ini, ada palang, jadi mobil mungkin ya emang tidak bisa sih untuk jalan di jembatan tadi, makanya di sini di palang. Mobil-mobil kayak di sini, dan ternyata ini sekarang kita berada di bertemu dengan jalan Jogja Surabaya ya, jalan antar provinsi. Kita tepatnya berada di sebelah timur daripada terminal Genjingan. Oke. Nah, setelah tadi menemukan jalan yang seperti itu, ketemu jalan seperti ini ya, gimana nggak disyukuri dengan gas, nggak kenyang dikit lah, nggak apa-apa ya. Jadi waktu ketemu jalan tadi juga berhenti sebentar, menengok kira-kira untuk masuk lagi. Ya, sebenarnya nggak jauh, kita ini ruas jalannya besar ini, kita ngambilnya nanti sampai di depan, nanti ketika ketemu dengan perkampungan lagi nggak jauh, ambil kiri. Nah, kita nikmati dulu saja.
kita belok kiri mengambil jalur berikutnya. And for the next bridge, masuk lagi dari jalan yang tadinya col, semakin dalam ini kita ketemu dengan jalan paving. Di sini kita ambil kiri. Nah, jauh di depan tadi nengok di map ada lagi sebuah jembatan agak kecil, tapi juga tidak tahu ini realnya seperti apa waktu jalan di sini. Pokoknya gas saja lah. Sudah dekat di depan sana sepertinya. Nah itu, Masya Allah, ternyata jembatannya adalah jembatan yang menantang adrenalin ini. Jembatan gantung model seperti ini teman-teman, yaitu jembatan gantung Karangbanyu. Kalau yang di depan sana nama dukuhnya beda lagi. Nah, dukuh apa di sini nggak tahu, nanti mungkin bisa ditambahkan. Nah, di sini realnya tadi berhenti ngecek buat lagi, dan ini yang kelihatan jalur paling proper, paling dominan, jalur yang kalau di map itu tebal ya jalan ini, walaupun stasiun tempatnya seperti ini. Kalau tadi ke kanan itu nanti enggak, agak muter-muter, ini agak ke tengah dulu nanti. Kalau di map kelihatan di depannya itu jalannya besar. Pokoknya ini ikuti dulu gimana di mapnya, dan alhamdulillah ini ketemu jalan yang bagus tadi. Oke, sesuai dengan map kita menikmati ini jalan bagus, lumayan lah terterang habis seperti ini. Oke, agak lama jalan ini, agak jauh juga kemarin itu yang jalan mungkin 6 kiloan agak sebenarnya jalan luasnya. Tapi ya nggak lama sih. Ngawi daerah sini agak, mungkin daerah lain juga seperti ini sih Ngawi, tapi daerah ini memang daerah sebelah sini Ngawi, tangannya Rutodaren ini masih banyak hutan-hutan jadi seperti ini. Jadi rumah-rumah warganya masih menyebar, ya tidak merampok. Jadi jadinya banyak jalan-jalan yang mungkin itu yang bagus, tapi tahu-tahu nanti ada goodness is gone, and then kita tahu-tahu menghadapi jalan yang seperti ini. Ini artinya emang bagus seperti itu, tapi lama-lama nggak tahu jalannya makin jelek. Di sini kita menemui medan yang seperti ini. Cuma kalau lihat di map depan sana itu jalannya lebih besar lagi, lebih dominan. Dan ini masih ada kanan kiri ada apa, tiang listrik, jadi ya kita yakin di depan sana masih ada peradaban. Pokoknya lewat dulu lah, namanya juga touring absurd ini. Dan seperti ini kita jalan saja. Nah, melihat kiri dia. Nah, ini masih ada warga di sini parkir. Mungkin masuk ke dalam sana cari rumput atau kayu atau apa. Semakin kesini semakin ya variatif jalannya. Ada yang lubang-lubang, yang kerikil-kerikil keluar jalur, tapi ada ini satu luas, sepertinya menjanjikan lebih halus di sini, tapi tidak juga, semakin kacau lagi. Masuk ke depan ternyata jalannya semakin lawak. Coba di depan itu ada perempatan, kalau di map itu jalannya kelihatan lebih besar daripada yang kita tempuh ini. Nah, kita lewati sekarang ini, makanya ya optimis sekali. Alhamdulillah pasti jalannya bagus. Tapi di map ini kata-katanya continue for next 7 kilometers jalannya
depan seperti ini, bikin shock betul. Jauh masuk, ternyata di jalan di depan jalannya seperti ini sejauh 7 km. Dan nanti ada kejutan lagi di tengah-tengah juga, agak lucu. Ini kita menemui agak potong dikit ya, belum jauh sebenarnya jalan sampai seperti ini, dan sesekali mungkin tambah hancur. Kalau dilihat kabel ya situ sebenarnya lebih banyak kabelnya, jadi sebetulnya bisa jadi ini jalur yang lebih utama daripada jalan yang sebelum tadi. Dapat arahan dari Google bahwasanya masih 7 km menempuh selanjutnya. Ada perkampungan sepertinya ke arah kanan sana, berhenti bentar utama. Tapi tetap saja nah ini tetap saja yang lebih meyakinkan adalah jalur ini. Sana ada kampung, tapi keluar kampungnya seberapa besar jalannya nggak tahu, kemungkinan lebih jelek. Touring paling absurd ini konsepnya sungguh. Jangan lupa ya guys untuk subscribe ke channel ini biar saya semakin semangat edit video lagi. Ini video sudah hampir 1 tahun, 1 Mei 2025 baru diedit sekarang, karena mau menarasikan itu kemarin juga agak bingung, kira-kira nanti ada yang suka atau enggak tahu. Nah pokoknya diedit dulu, kalau semisal suka begini ya silahkan komentar atau usulnya. Ini alhamdulillah dapat jalan bagus, saya bikin bagus. Harapannya sampai itu seperti itu, tapi ternyata nggak lama sudah ketemu lagi untuk beginian. Tinggal dulu. Tadi kanan kiri pohon, jadi sekarang kita mendapati sebelah kiri ini adalah ladang jagung, cukup luas juga. Nggak tahu ini siapa yang menggarap kanan, soalnya jauh dari rumah warga. Sebelah kanan jalan saja pohon jadi sebanyak ini, tapi unik sekali. Tahu-tahu di sebelah kiri ada ladang jagung yang cukup luas. Ini mungkin dulu beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu, jalannya bisa jadi memang bagus, halus. Jalan dari PTPN ya, untuk panen tebu atau apa. Kalau dilihat-lihat di bagian yang mendekati Blora atau Sragen sana banyak ladang tebu, jadi dulu mungkin tidak lewat sini. Ini seperti yang dilihat di sebelah kanan jalan sekarang juga tebu banyak. Yang sebelah kiri dari tadi jagung, nggak tahu ini atau sepotong ini jadi hutan lagi, pohon-pohon jati. Nah di depan kita temui hutannya hijau, berganti lagi ada jagung. Sepertinya semua warga jadi rumah kok sendirian di tengah hutan seperti itu. Ada jalan masuk juga sih kalau lihat, mungkin tetangga saudaranya jadi kampung sana. Ini seperti ini, skip saja ya teman-teman, biar tidak terlalu membosankan. Biar saya dubbing di sini juga tidak terlalu pusing, lama sekali harus ngomong apa lagi ini. Namanya juga YouTuber pemula. Ini waktu take video dulu juga agak kurang pengalaman memang saya belum waktu itu mic-nya itu mungkin saya set mic eksternal tapi tidak saya tancapkan, karena ketika pakai mic eksternal Akaso Brief 7 ini juga gainnya, volumenya sangat kecil, jadi terasa agak useless juga sih.
makanya lupa nggak disetting lagi. Tapi sebenarnya kalau pakai mic internal di depan gini suara motor masuk sih, lumayan kedengeran, dari naikin dikit sebenarnya bisa. Atau ada teman-teman yang lain juga punya kasus lucu, kalau punya tips trik nanti gimana untuk saat pengambilan video ini. Saya belum menemukan cara yang paling oke, jadinya ya seperti ini. Nah ini nggak tahu, ini tahu-tahu sampai di sini. Rumah di depan teman-teman, rumah apa ini? Hutan. Coba berhenti dulu sama teman-teman, dan ternyata di sini adalah rumah dinas bapak. Nah ini filmnya Dodit, mirip-mirip rumah dinas bapak seperti itu teman-teman. Di sini kita berhenti sama-sama nih, kelihatan di foto. Lama-lama kita jadi ngeri ketika post tembik guys, tembik setan. Nah, kita langsung lanjut saja. Tadi posnya ada di tengah-tengah jalan ya. Nah, sampai sini nih kita ya sama kayak kita berangkatnya tadi, mungkin setengah jam sampai 45 menit ya, ketemu jalan ini. Kita nggak tahu tapi ini jalannya kalau tadi ke kiri kemana, tapi waktu perjalanan ya setelah dicek ternyata ke arah Bluro, Randu Blatong, lewat sini bisa. Nah ini kita ketemu dengan satu jembatan lagi, jembatan yang paling besar yaitu jembatan Sonde. Sudah 3 ya, tapi sudah 3 ya, 2 yang satu sana sudah rusak, jembatan baru. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel Adventure ya, kita bisa sharing adventure selanjutnya kepada pemirsa semuanya. Siapa tahu bermanfaat, bisa jadi hiburan juga konten-konten kami. Capek sekali di dalam, sampai ketika cukuman ya, gimana gila cukuman jalannya kayak berontak guys, kayak iso banter kita apa gak cocok gitu ya. T15 biasa hutan, ketemu jalan halusnya nih ya, kita gas lagi guys. Alhamdulillah, kita nggak tahu juga ini nanti pastinya ketemu jalan besar ya, jalan Solo Ngawi atau Jogja Surabaya, terserah namanya gimana. Kita terus sudah capek dari tadi lewat jalan seperti itu, ketemu rumah bapak. Mulai di sini sudah mindsetnya untuk ngejar sebanyak mungkin jembatan yang menyeberangi Sungai Pengantoro sudah berubah. Pokoknya gimana bisa cepat sampai ke Bendang Tanjung Pos ya, sudah kayaknya begitu ini jalan. Dan nanti ngobrol dulu istirahat juga di pom bensin dan Indomaret, tapi tidak direkam ya sampai sana. Kemudian memutuskan ya sudah, pokoknya Tanjung Pos lewat jalur yang maka masuk lagi. Kalau nggak salah itu masih lewat 2 jembatan lagi, jembatan besar, jadi nggak terekam. Jadi habis dari sini kita ya sudah langsung ke Benteng Tanjung Pos, benteng yang benteng penting ya, saya terakhir ke sana 2014 kalau ya.
adalah kondisi untuk saat ini sudah sangat jauh berbeda. Mulai dari pintu masuk utama banyak sekali jamaah utama, turis apalagi pelancong yang main ibu-ibu pelancong kasar tadi grup atau dulu loketnya di depan, kayaknya di depan sini tinggal masuk saja sini. Nah, kita di sini foto-foto beberapa spot. Selfie dulu juga tidak apa-apa, dan bantu juga ini ibu foto. Oke, alhamdulillah. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Adventure. Terima kasih. Wassalamualaikum.